Hadirin Allah muliakan, ulama yang memberikan fatwa dalam masalah ini yang saya baca dan seterusnya itu melarang, nggak boleh. Sebagaimana suami juga nggak bisa buka-buka handphone istri tanpa izin, gitu loh. Jadi tenang ibu-ibu, kita bela juga ibu-ibu. Suami, dijelaskan para ulama, kenapa demikian? Karena di handphone istri Anda itu, kata sebagian para ulama ya, bisa jadi ada foto teman-temannya, gitu loh. Ya di grup ibu-ibu kan macam-macam gitu, ada inilah, ada yang habis masak rendang lalu selfie lah, harus beginilah gitu. Nah itu kan, itu tidak jangan dilihat oleh suaminya, gitu loh. Macam, jadi fair gitu, itu privacy. Jangan lihat. Jadi suami aja perlu minta perlu minta izin kepada istrinya, apalagi istri ke suami. Suami itu pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita atau istri, pemimpin. Pemimpin. Saya ingin tanya, yang melakukan sidak itu pemimpin kepada yang dipimpin atau yang dipimpin kepada pemimpin? Gitu. Hah? Misalnya hadirin sekalian pemimpin di perusahaan, tiba-tiba staf-staf itu sidak kantor ruangan kita. Mohon maaf Pak, bisa lihat handphonenya, saya mau ngecek. Kira-kira tuh staf-staf apa nasibnya habis itu hadirin? Pemimpin nggak bisa digitukan. Gimana pemimpin digitukan? Pemimpin itu yang ngontrol, bukan sebaliknya. Itu bukan cara yang efektif. Makanya kan nggak pernah efektif. Ya, karena itu cara nggak diberkahi oleh Allah, nggak efektif. Dan akhirnya membuat masalah yang harusnya tidak perlu. Tapi kalau misalnya ada quote and quote ada konspirasi gimana? Itu kan yang dikhawatirkan ibu-ibu kan? Kan ibu-ibu tujuan stalking apa sih? Ingin ngecek WA suami dengan anak-anaknya? Kan bukan ke arah sana biasanya. Kalau misalnya ada sesuatu, gini loh hadirin sekalian. Kenapa kita nggak mengedepankan iman kita? Kenapa kita selalu berpikir masalah teknis terus? Jadi solusi masalah kita masalah teknis. Solusi masalah kita masalah teknis. Dan masalah teknis kita belum tentu benar. Kenapa kita nggak menggunakan tauhid kita untuk menyelesaikan masalah kita? Dan kenapa kita nggak menyelesaikan ketakwaan kita? Kenapa kita nggak menyelesaikan masalah keluarga kita dengan ketakwaan? Nabi SAW bersabda, ihfadillaha yahfadka. Jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga Anda. Dan keterangan para ulama dalam hadis ini menjaga Anda dan keluarga Anda. Gitu. Coba jaga hak Allah. Niscaya Allah akan jaga kita dan suami kita biiznillah. Dan hadirin, kita berinteraksi dengan ahkamul hakimin, Rabb yang maha bijak. Gitu. Kalau kita baik dan suami kita mengkhianati dan seterusnya, masa Allah biarkan begitu aja? Kalau Allah biarkan begitu saja, zalim dong. Oleh karena itu hadirin sekalian, Allah nggak zalim. Fokus pada hak Allah dan fokus pada batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan atur. Dengan izin Allah akan atur. Tapi pertanyaannya, yakin nggak dengan itu? Percaya nggak dengan itu? Jangan. Ada banyak masalah yang timbul gara-gara cara-cara seperti ini. Dan sebagian yang ketahuan juga nggak menyelesaikan, banyak tuh nggak menyelesaikan masalah. Gini loh hadirin, kenapa sesuatu diharamkan? Ulama menjelaskan bahwa sesuatu itu diharamkan kan bukan karena tidak ada manfaatnya, tapi seringkali karena mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Ada manfaatnya, tapi mudaratnya jauh lebih besar. Jadi bisa jadi, iya, tapi ini manfaat, iya manfaat. Tapi kalau keterangan para ulama sudah melarang, dan ini juga bertentangan dengan konsep kepemimpinan, karena di konsep kepemimpinan yang ada sebaliknya. Maka kita harus yakin bahwa konsep ini kalaupun ada manfaatnya,
mudorotnya jauh lebih besar. Dan itu yang terjadi di banyak kasus. Makanya sekali lagi Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 219, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya tentang khamr, tentang judi. Katakan, fihima ithmun kabir. Di dalam khamr dan judi ada dosa yang besar dan banyak, atau banyak dosa besar dan banyak masalah, atau banyak mafsadat gitu, banyak mafsadat, karena sekali lagi ayat ini turun sebelum pengharaman khamr secara mutlak. Jadi ada banyak mafsadat besar. Wa manafi'u linnas, tapi di sisi lain, on the other hand, di waktu yang sama itu ada banyak manfaat dalam khamr dan judi. Benar nggak? Judi itu ada manfaatnya, hadirin? Hah? Takut jadi tersangka ya? Masa lalu terungkap. Adalah apa khamr dan judi manfaatnya? Membuka lapangan kerja, iya nggak? Iya kan? Lalu terjadi transaksi dan perputaran uang, itu manfaat bukan? Manfaat. Jelas. Atau melihatnya bagaimana Allah berfirman ya, gitu loh. Allah tuh ngerti gitu, kan Allah yang menurunkan semuanya. Allah katakan, wa manafi'u linnas, ada manfaat benar. Tapi Allah mention, Allah jelaskan, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dampak buruknya lebih parah, lebih besar daripada manfaatnya. Jangan. Semua yang diharamkan itu pasti dampak buruknya jauh lebih besar. Jangan gunakan cara-cara seperti itu. Dan bangun kepercayaan. Rumah tangga itu dibangun di atas kepercayaan, trust, hadirin. Kalau udah gak percaya repot gitu. Jangankan rumah tangga yang 24/7, 24/7. Kita hubungan bisnis aja, kalau kita udah gak percaya sama rekanan kita, mending gak usah dilanjutin. Capek, hadirin. Capek. Mending gak usah dilanjutin. Kalau kita mau bisnis sama orang, harus percaya dulu. Kalau bisnis saja harus percaya, apalagi berumah tangga. Bangun kepercayaan. Bangun kepercayaan. Dan yakin, Allah orang yang jaga rumah tangga kita. Dan Allah yang akan menjaga diri kita. Dan itu yang terjadi. Makanya Allah jaga Asia. Dan Allah pisahkan dan seterusnya. Allah Ta'ala misal.